Dari rekaman video amatir yang viral di media sosial terlihat pengendara sepeda motor terjatuh dan terbawa arus banjir deras saat nekat melintas di Jalan Poros Kelurahan Lekoala, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Petugas Babinsa setempat dibantu sejumlah warga berupaya mengevakuasi sepeda motor yang tercebur ke dalam air. Naasnya, saat sepeda motor berhasil ditarik naik, salah seorang warga yang hendak membantu terbawa arus banjir dan hanyut. Beruntung, warga lainnya dengan cepat berenang menolong korban. Diketahui banjir yang melanda Kabupaten Maros ini sudah terjadi sejak beberapa hari lalu, akibat luapan Sungai Maros setelah diguyur hujan deras dan kini meluas hingga merendam 12 kecamatan. Dengan ketinggian bervariasi dari 60 cm hingga mencapai 1,5 meter. Sementara banjir yang paling parah justru berada di area pegunungan yakni Kecamatan Camba, Cenrana, dan Malawa yang diterjang banjir bandang hingga 15 jembatan penghubung terputus. Untuk banjir bandang itu ada di 4 kecamatan, yakni pertama kemarin terjadi di 3 kecamatan yang terparah yakni Cenrana, Camba, dan Nanloa, demikian pula Kecamatan Tonpo Bulu. Keempat kecamatan ini berada di daerah ketinggian di pegunungan, sehingga memang setiap tahun langganan memang dengan banjir bandang, tapi memang tahun ini yang terparah untuk banjir bandang. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Dua pria tidak dikenal memaksa Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Jawa Timur keluar dari mobil. Dalam keadaan terancam, Kajari mengeluarkan senjata apinya dan menembakkan ke udara. Inilah video detik-detik dua orang pria tidak dikenal saat berusaha menghadang laju kendaraan plat merah milik Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dalam rekaman video tersebut terjadi ketegangan antara pengemudi mobil dengan dua orang pengendara motor. Terlihat Kepala Kejaksaan Negeri Pradana Probo Setiarjo mengeluarkan senjata api, kemudian menembakkannya ke udara. Atas peristiwa tersebut, saat ini Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tengah dipanggil ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sementara peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polres Kediri Kota. Gunung api Raung yang terletak di perbatasan 3 kabupaten yaitu Banyuwangi, Jember, dan Bondowoso mengalami erupsi. Gunung api ini mengeluarkan abu vulkanik setinggi 2.000 meter. Ya Allah, kenapa dengan Gunung Raung ini mengeluarkan asap? Gunung api ini mengeluarkan abu vulkanik setinggi 2.000 meter dari atas puncak Gunung Raung dan mengarah ke utara atau ke arah Kabupaten Bondowoso. Kepala Pos Pantau Gunung Api Raung Mukijo mengatakan bahwa sampai saat ini potensi erupsi susulan masih bisa terjadi. Sehingga otoritas setempat menetapkan radius aman untuk masyarakat yaitu di jarak 3 km dari puncak kawah. Saat ini status Gunung Raung berada di level 2 atau waspada. Pemirsa, banjir melanda sejumlah wilayah Sulawesi Selatan. Selain merendam rumah warga, banjir juga mengenangi jalan hingga mengganggu aktivitas warga. Banjir di Sulawesi Selatan terjadi di Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Wajo. Banjir besar masih merendam permukiman warga di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Akibatnya ratusan warga terpaksa mengungsi. Banjir masih mengenangi komplek perumahan Antang di Blok 8, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan ketinggian hingga 2 meter. Kondisi ini membuat warga terdampak banjir praktis tak bisa lagi beraktivitas. Berdasarkan data BPBD Kota Makassar, banjir terus meluas dan merendam 4 kecamatan. Total ada 485 kepala keluarga yang terdiri dari 1.884 jiwa harus mengungsi di 28 titik pengungsian. Banjir juga terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Banjir merendam 12 kecamatan dan memutus 15 jembatan penghubung. Pengendara sepeda motor terjatuh dan terseret arus banjir saat nekat menerobos banjir. Seorang warga yang berupaya menolong justru nyaris ikut terseret arus banjir. Beruntung drama ini berakhir dengan semua orang selamat. Hujan deras membuat Sungai Maros meluap menyebabkan banjir di 12 kecamatan di Kabupaten Maros. Ketinggian banjir mulai dari 60 cm hingga 1,5 meter. Di Wajo, Sulawesi Selatan, belasan rumah Desa Wage, Kecamatan Sabang Paru rusak diterjang banjir. 4 rumah warga bahkan roboh, 2 lainnya bergeser terseret banjir hingga beberapa meter. Cuaca ekstrim yang terjadi 3 hari terakhir membuat air Sungai Walanai meluap. Derasnya luapan air sungai menyebabkan 14 rumah di Desa Wage rusak. Proses evakuasi sempat terkendala karena sulitnya akses ke lokasi. Derasnya arus luapan Sungai Walanai membuat tim SAR kesulitan masuk ke lokasi. Namun petugas akhirnya berhasil mengevakuasi 5 warga yang masih bertahan di tempat tinggalnya. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, polisi mengumumkan hasil DNA terhadap bayi yang diduga tertukar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih adalah benar anak biologis pasangan Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Sementara itu orang tua bayi meminta sampel cadangan untuk tes DNA secara mandiri. Pengumuman hasil tes DNA ini merupakan kelanjutan penyelidikan kasus yang berawal dari kecurigaan pasangan suami istri Muhammad Rauf dan Feni Selvianti di Bekasi, Jawa Barat. Mereka curiga bayi yang meninggal di rumah sakit sebenarnya bukanlah buah hati mereka. Untuk memastikan kecurigaan ini, polisi membongkar makam bayi pada 17 Desember di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Dan melakukan tes DNA, hasilnya sampel yang diuji merupakan anak biologis pasangan Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Berdasarkan hasil analisis seluruh profil DNA dari sampel barang bukti tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Mr. X adalah anak biologis Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Demikian hasil pemeriksaan DNA ini telah kami uraikan dengan sejujur-jujurnya dan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya. Merasa tidak puas atas hasil tes DNA dan ada kejanggalan dalam prosedur setelah kelahiran, Muhammad Rauf, orang tua bayi, akan meminta sampel cadangan untuk uji DNA secara mandiri. Untuk yang lain tidak dikasih tahu Pak, kalau kajian Islaminya belum dikasih tahu. Terus misalnya kan kalau SOP rumah sakit beberapa orang yang saya tanya itu, kalau bayi baru lahir diperlihatkan jenis kelaminnya seperti apa jenis kelaminnya, apa laki-laki atau perempuan. Terus si ibunya juga dikasih gelang 2 ya kalau menandakan anaknya laki-laki atau perempuan seperti itu Pak. Ya saya sampai saat ini belum dikasih rekam medis sama CCTV Pak untuk melihat sama video itu Pak. Hanya diserahkan sama polisi doang Pak. Waktu itu kan saya meminta untuk diberikan sampel Pak, sampel cadangan. Tapi sampai saat ini belum ada diberikan cadangan Pak untuk saya tes DNA mandiri Pak. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Islam Cempaka Putih menegaskan bahwa proses penanganan kelahiran sudah sesuai SOP. Saya selaku Dirut Rumah Sakit Islam Cempaka Putih tentu mengapresiasi bahwa tes DNA ini bisa dilakukan dengan cepat dan hasilnya keluar. Alhamdulillah hasil membuktikan bahwa secara ilmiah dugaan bayi tertukar itu tidak terjadi. Kemudian saya ingin menjawab tadi mengenai pernyataan bahwa pihak rumah sakit belum memberikan rekam medis. Mungkin nanti bisa disampaikan secara terpisah, namun saya dapat mengkonfirmasikan bahwa pada waktu mediasi pertama yang dilakukan di Cikarang sudah ada kesepakatan dan kami akan memberikan. Dan pada waktu itu sebelum beliau ke KPAI kami sudah menyiapkan dan sudah ada komunikasi dan silahkan diambil namun tidak diambil. Sebelumnya, Muhammad Rauf dan Feni mengunggah keluh kesah mereka di media massa karena meyakini bayi mereka yang lahir pada 16 September 2024 ditukar dengan bayi lain. Dugaan muncul akibat Rumah Sakit Islam Cempaka Putih menyatakan bayi mereka meninggal tanpa menunjukkan jasad sang bayi.
Kecurigaan semakin bertambah saat melihat jasad bayi memiliki tai lalat pada wajah. Sementara pasangan Rauf dan Feni ingat saat pertama melihat bayi mereka tidak memiliki tai lalat. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap Harun Masiku. Surat perintah penyidikan terhadap Hasto pun telah dikeluarkan. Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah KPU melakukan gelar perkara pada 20 Desember 2024 lalu. Surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka Hasto pun disebut telah dikeluarkan. Sebelumnya, KPK telah beberapa kali memeriksa Hasto sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku. Hasto disebut-sebut ikut berperan dalam menyuap komisioner KPK Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sementara hingga kini KPK belum juga menangkap Harun Masiku yang buron sejak 2020 lalu. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri beberapa kali menunjukkan reaksi keras kala membahas soal Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang menangani kasus Harun Masiku yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Megawati pernah mengatakan akan mendatangi KPK jika Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri beberapa kali menunjukkan reaksi keras kalau membahas soal Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang menangani kasus Harun Masiku yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Terkini ada acara peluncuran dan diskusi buku Pilpres 2024 antara hukum, etika, dan pertimbangan psikologis karya Todung Mulya Lubis di Jakarta 12 Desember 2024. Megawati mengatakan akan mendatangi KPK jika Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditangkap dan ditahan KPK. Mega menegaskan sebagai ketua umum ia wajib bertanggung jawab terhadap para kader partainya. Termasuk juga nantinya Hasto ditersangkakan dan ditangkap, maka ia akan turun tangan. Mega juga mempertanyakan Rosa Purbobekti, penyidik KPK yang menangani kasus Harun Masiku. Menurut Mega, perilaku Rosa menunjukkan pribadi yang penakut lantaran kerap memakai topi dan masker. Sebelumnya, pada 5 Juli 2024, Megawati juga pernah menyoroti kasus pemeriksaan KPK terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Megawati mengkritik penyidik KPK Rosa Purbobekti yang memeriksa Hasto. Rosa dianggap Mega bertindak sewenang-wenang. Saya manggil kamu, tanyain namanya gitu kan. Namanya Rosa. Yo. Tulis tuh. Ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa. Nah, kalau lo berani nulis tuh. Nah, angkat tangan ya, Pak. Enak aja, emangnya siapa dia? Orang dia manusia juga. Gile. Nanti pasti. Wah ini, kalau udah kedengeran nih berita. Wah, blak-blak. Terus pasti deh gimana cara manggil Bu Mega ya blak gitu. Gua panggilin seluruh ahli hukum mau datang semua nggak ikut saya. Ayo. Enak aja. Yang korupsi didiemin terus orang yang ini gile. Nasri Kusnadi Usopo. KPK sudah memeriksa Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang berkaitan dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024. KPK juga pernah menyita sejumlah barang milik Hasto seperti ponsel hingga buku catatan partai.
Sementara Harun Masiku hingga saat ini tidak pernah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama mantan kader PDI Perjuangan itu telah masuk daftar pencarian orang DPO. Harun Masiku telah menjadi buronan selama 4,5 tahun terakhir. Ia ditetapkan sebagai DPO usai lolos dari operasi tangkap tangan OTT pada 8 Januari 2020. Pemirsa, video pembagian raport sekolah di kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak viral di media sosial. Dalam video berdurasi 26 detik tersebut menampilkan antrian panjang siswa-siswi bersama orang tua mengambil raport di sebuah kolam renang. Sebuah video pembagian rapor sekolah yang dilakukan di kolam renang kota Tasikmalaya, Jawa Barat viral di media sosial. Video berdurasi 26 detik tersebut memperlihatkan antrian panjang siswa-siswi bersama orang tua mereka di depan gerbang kolam renang yang berada di Kompleks Asia Plaza tersebut. Fenomena ini menarik perhatian publik karena antrian panjang yang tercipta dinilai mirip suasana pembagian bansos. Orang tua, terutama emak-emak, terlihat antusias mendampingi anak-anak mereka menunggu giliran untuk masuk ke area kolam renang. Yang mau masuk ke pintu gerbang TJ, ya belum dibuka. Ini yang mau masuk ke TJ, mau bagi raport nih ceritanya. Saat dikonfirmasi, pihak TJ Waterpark mengaku tidak tahu menahu soal pembagian rapor yang viral tersebut. Pasalnya, pihak sekolah tidak mengonfirmasi terlebih dahulu kegiatan itu. Pembagian rapor dilakukan atas inisiatif para orang tua dan guru. Itu emang terjadinya di sini di TJ Waterpark. Cuman untuk masalah pembagian raport itu kita tidak mengetahui kalau ada pembagian raport karena itu sebenarnya bukan antrian sih. Karena kebetulan kita bukanya jam 9. Jadi posisi gerbang kita masih tertutup sementara pengunjung datangnya lebih awal. Pengemudi mabuk tabrak lari, selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Petugas kepolisian Polda Sumatera Utara menggerebek rumah berkedok toko yang dijadikan tempat bermain judi. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 19 orang pemain dan bandar. Anggota kepolisian Polda Sumatera Utara menggerebek sebuah rumah di komplek PT Kisaran, Jalan Bakti, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara yang disinyalir dijadikan tempat main judi. Selama ini, rumah tersebut dijadikan toko untuk mengelabui warga dan petugas. Dari penggerebekan tersebut, petugas berhasil meringkus 19 orang pemain dan bandar dengan barang bukti berupa mesin judi bakaran, tembak ikan, dan bola-bola. Selama ini, para penjudi menyulap halaman belakang sebuah ruko untuk dijadikan tempat bermain judi. Meskipun sudah dilarang dan diprotes oleh warga, judi di tempat itu tetap beroperasi. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Febrianto memastikan jajarannya akan memberantas perjudian hingga ke akar sesuai perintah Presiden Republik Indonesia. Di mana komitmen dari Polda Sumut sesuai dengan arahan Presiden melaksanakan tindakan secara nyata perjudian di wilayah Sumatera Utara. Step by step, pelan-pelan kita musnahkan, kita tindak para pelaku kejahatan perjudian. Selain membawa pemain dan bandar ke Mapolda Sumatera Utara, polisi juga membakar seluruh barang bukti alat perjudian seperti mesin jackpot dan mesin-mesin judi lainnya.
Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Kenjeran, Surabaya pada Senin petang. Kecelakaan dipicu oleh mobil Mercy yang dikemudikan Septian secara ugal-ugalan, lantaran dirinya diduga dalam kondisi mabuk. Beginilah kondisi mobil Mercy yang mengalami ringsek di bagian depannya usai menabrak pohon di tepi Jalan Kenjeran, Surabaya. Seorang saksi menyebutkan laka beruntun ini berawal dari mobil sedan yang menyenggol mobil lain di kawasan perumahan Pakuwon City. Bukannya berhenti, pelaku malah tancap gas hingga ke arah Jalan Kenjeran. Di jalan ini pelaku kembali menabrak mobil minibus hitam hingga ringsek. Lagi-lagi pelaku tak menghentikan laju mobilnya, justru terus melaju dan menabrak mobil minibus putih hingga terpental masuk sungai. Selanjutnya, pengemudi Mercy kembali menabrak bagian belakang mobil warna kuning dan dua motor yang sedang melintas. Pelaku utamanya Mercy. Oh ya, Mercy itu ya? Ya. Sopir Mercy itu. Terus apa itu? Yang Mercy ini habis kayak tabrak lari orang gitu Pak. Oh. Habis tabrak lari orang. Terus bawanya ke sini. Oh, ke arah sini ya? Ya, imbasnya ke sini semua. Kejadian ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia, sementara korban luka-luka telah dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, pengemudi Mercy bernama Septian telah dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, eskalasi perang antara Yaman dan Israel kian panas. Serangan udara militer Zionis Israel ke wilayah Yaman menewaskan sedikitnya 9 orang. Sementara itu, sebuah serangan roket dari Yaman yang menghantam kawasan Tel Aviv mengakibatkan 30 orang terluka. Eskalasi perang antara Yaman dan Israel kian panas. Kamis waktu setempat, serpian rudal yang ditembakkan dari Yaman mengenai sebuah sekolah di kawasan Ramat Gan, Israel. Serangan tersebut sempat dicegat oleh Iron Dome, namun serpihannya terjatuh ke area permukiman. Kendati demikian, tak ada korban jiwa yang dilaporkan. Tak lama berselang, militer Israel lantas merilis video yang menunjukkan sejumlah jet tempur mereka berangkat ke arah Yaman untuk melancarkan serangan. Israel melancarkan 2 gelombang serangan ke Yaman dalam 1 malam. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan setidaknya 9 orang. Militer Israel juga mengakui bahwa mereka menargetkan serangan ke 3 pelabuhan di Yaman dan beberapa pembangkit listrik di ibu kota Sanaa dan berlanjut ke provinsi Hodeida bagian barat Yaman. Target-target tersebut diklaim adalah fasilitas yang digunakan oleh kelompok Houthi. Laporan dari kelompok Houthi menyebutkan 2 pembangkit listrik di utara dan selatan Sanaa terkena bom Zionis. Sedangkan di provinsi Hodeida, serangan Israel menargetkan pelabuhan utama serta fasilitas kilang minyak. Tak mau tinggal diam, sebuah serangan roket dari Yaman menghantam kawasan Tel Aviv pada Sabtu waktu setempat mengakibatkan 30 orang terluka. Kelompok Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Houthi menyatakan telah menembakkan rudal balistik hipersonik ke sasaran militer yang tidak disebutkan. Serangan ini merupakan balasan atas operasi udara Israel di wilayah Sanaa dan Hodeida yang menewaskan 9 orang. Menurut militer Israel, Houthi yang didukung Iran telah meluncurkan lebih dari 200 rudal dan pesawat tak berawak selama perang Israel-Hamas di Gaza. Kelompok ini juga aktif menyerang pelayaran di Laut Merah dan Teluk Aden dan mengancam akan terus melakukannya hingga tercapai gencatan senjata di Gaza. Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinannya. Ia memperingatkan bahwa serangan kedua belah pihak berisiko memicu eskalasi lebih lanjut di kawasan tersebut dan mengancam upaya mediasi PBB. Pemirsa, musim penghujan tiba, sejumlah hiu tutul bermunculan di pantai Bantar Probolinggo, Jawa Timur. Fenomena tahunan ini menjadi daya tarik sendiri bagi pengunjung pantai. Inilah sejumlah kawanan hiu tutul berukuran besar yang memiliki panjang 8 hingga 10 meter kembali bermunculan di perairan utara Probolinggo, Jawa Timur saat musim penghujan tiba.
Sedikitnya ada 8 ekor yang terpantau petugas setelah beberapa hari berada di area wisata The Bentar Beach. Fenomena di akhir tahun ini seketika menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Ini ngajak anak-anak ke sini buat melihat langsung hiu tul-tul yang ada di Pantai Bentar. Ada. Jadi anak-anak seneng tuh, kan biasanya mereka cuma lihat di YouTube gitu ya, di video. Nah ini sekarang lihatnya langsung. Ya gimana, seneng tadi? Jadi mereka seneng banget. Pemirsa, Solo memiliki beragam destinasi wisata lengkap, mulai dari wisata religi, wisata sejarah hingga wisata kuliner yang menggiurkan. Nah, saatnya kita ikuti reporter Antv Ending Sutardi yang mencoba mencicipi sensasi kuliner bernuansa keluarga kerajaan di resto mewah Pracimasana, Pura Mangkunegaran, Surakarta. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Pengalaman kuliner yang sangat berkesan. Beruntung, Antv dapat menikmati makan di Resto Pracimasana yang dahulu area makan ini dikhususkan bagi keluarga Mangkunegaran, Surakarta. Berkat KGPAA Mangkunegoro ke-10, Resto Pracimasana di dalam komplek Taman Pracima Twin atau Taman Barat Pura Mangkunegaran dibuka untuk umum. Walau untuk bisa masuk ke sini tidak sembarangan dan sangat terbatas. Nah, sate buntel sereh dan huza rensela salad mengawali daftar menu gala dinner Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia atas undangan Universitas 11 Maret Surakarta. Senang sekali bisa kedatangan dari rekan-rekan komisaris Bank Daerah seluruh Indonesia. Merupakan suatu kehormatan bagi kami bisa menerima pada malam hari ini di Pura Mangkunegaran ini. Sop jamur menjadi hidangan selanjutnya. Jamur yang di blender halus dan dituangkan sedikit minyak zaitun aroma truffle, ditambahkan dengan roti kering membuat hidangan ini penuh aroma. Nah, yang ditunggu, dedaran utama berupa bistik pitik atau bebek ditaburi bumbu opor nan lezat. Dengan tampilan yang begitu menawan membuat hidangan terasa nikmat. Hidangan ditutup dengan es tape hijau yang segar dan tentunya para pengunjung tak akan melupakan momen kebersamaan di lokasi yang menawan.